di sini saya sebagai pewawancara ingin mewawancarai beberapa narasumber mengenai pengelolaan budidaya usaha ikan gupi. Nah, sebelumnya gupi, ikan seribu, ikan keldung ataupun ikan swadakar, Phocelia reticulata itu adalah salah satu spesies ikan hias air tawar yang paling populer di dunia karena mudahnya menyesuaikan diri dan beranak pinak di banyak tempat, apalagi di Indonesia itu sendiri. Dalam perdagangan ikan hias dikenal sebagai ikan gupi ataupun ikan millenfish. Ikan ini mudah berkembang biak dan menyesuaikan diri sehingga pemeliharaannya itu tidaklah sulit. Beberapa peternak ikan pun menjadikan ikan gupi sebagai komoditas budidaya. Nah, maka dari itu saya ingin mewawancarai tentang bagaimana seluk-beluk untuk usaha ikan gupi itu sendiri. Never grow apart, dear Wichita. You wanted me to know, never ever let you go, dear Wichita. Surrounded by colors, it's such a sight. Watching all the lovers fall into the night. All the moods. Saya di sini sudah bersama dengan salah satu karyawan milik pengusaha budidaya ikan gupi, yaitu milik Bapak Sultan. Nah, di sini saya akan menanyakan mengenai bagaimana sih apa saja manfaat perekonomian ikan gupi ini, apakah bisa menguntungkan yang banyak bagi para pengusaha. Baik, usaha budidaya ikan gupi ini sangat menguntungkan karena perawatan ikan gupi dinilai relatif mudah, simpel, dan praktis. Karena dalam satu wadah dapat digunakan untuk beberapa jenis ikan gupi. Sedangkan kalau ikan cupang itu memerlukan satu wadah untuk satu jenis. Mangsa pasar ikan gupi juga sangat luas, tidak hanya di dalam negeri, namun di luar negeri ikan gupi juga sangat diminati oleh masyarakat. Nilai ekonomi ikan gupi juga sangat tinggi, bisa ratusan hingga jutaan rupiah per ekor. Apalagi ikan gupi dengan strain yang langka karena harganya akan lebih mahal. Ikan gupi disukai atau diminati oleh banyak orang karena memiliki keindahan ekor dan dorsal sirip atas serta jenisnya juga banyak. Semakin formnya bagus sesuai kriteria konteks dan keunikan, pasti harganya akan lebih mahal. Oh, jadi pangsa pasarnya itu sangat jauh, jadi ikan-ikannya itu bisa dikirim ke luar negeri gitu ya? Ya, tentu saja bisa, karena di luar negeri juga sangat banyak peminatnya. Jadi sangat menguntungkan ya bagi pengusaha jika ingin membudidayakan ikan gupi ini. Ya, karena omsetnya juga lumayan, bisa ratusan hingga jutaan rupiah untuk per ekornya. Jadi modal yang diperolehnya juga lumayan ya untuk usaha ikan gupi ini ya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Oh iya, Anda kan juga sebagai salah satu karyawan milik pengusaha Bapak Sultan untuk membudidayakan ikan gupi ini. Nah, saya ini juga ingin mengetahui apa saja sih manfaat lain dari ikan gupi itu sendiri. Manfaat dari ikan gupi yaitu diantaranya bisa membasmi jentik nyamuk. Ikan yang berasal dari Amerika Tengah dan Amerika Selatan ini masuk ke Indonesia pada awal tahun 1920. Awalnya ikan ini digunakan untuk memakan jentik atau larva nyamuk malaria. Namun ini ikan gupi menjadi ikan hias yang banyak dipelihara orang. Yang kedua yaitu mengurangi stres. Sebuah penelitian di tahun 2015 dilakukan oleh para nasional Marine Aquarium University bersama dengan University of Exeter mengungkapkan bahwa memandangi ikan di dalam akuarium bisa mengurangi tekanan dan mengendalikan nyeri jantung. Yang ketiga diantaranya itu juga bisa menghiasi ruangan. Adanya akuarium dengan segala pernak-pernik dari ikan warna-warni akan memperindah suasana rumah. Ikan cupang dan ikan gupi yang sangat populer karena faktor keunikan dan keindahan sirip ekor yang besar seperti ikan yang sedang menggunakan gaun. Itu yang menjadi
mempengaruhi manfaat kesehatan bagi ikan gupi. Sepertinya Anda sangat mengetahui banyak hal ya mengenai manfaat-manfaat ikan gupi ini. Sepertinya Anda cukup lama ya bekerja dengan Bapak Sultan. Iya, kurang lebihnya 2 tahun inilah. Lumayan juga ya. Baik, terima kasih ya. Saya di sini bersama salah satu karyawan Bapak Sultan milik pembudidaya ikan gupi. Pastinya karyawannya pasti mengetahui seluk-beluk bagaimana sih ikan gupi yang baik, jenisnya maupun ciri-cirinya. Bisa dijelaskan sebentar? Iya, baik. Ciri dan morfologi ikan gupi yaitu ikan berukuran kecil yang terkadang disamakan dengan ikan cupang ini memiliki ciri sebagai berikut. Tubuh gupi betina liar biasanya berwarna abu-abu. Ikan gupi jantan memiliki motif di tubuhnya yaitu berupa bintik-bintik, garis-garis atau motif tak beraturan dengan warna beragam. Ukuran gupi betina cenderung lebih panjang yaitu sekitar 3-6 cm. Ukuran gupi jantan biasanya lebih kecil atau sekitar setengah ukuran betina, yaitu sekitar 1,5 sampai 3,5 cm. Beberapa spesies gupi merupakan hasil budidaya sehingga memiliki sirip dan ekor berukuran besar, kibar dan motif sangat indah. Saya mau bertanya ya Pak ya, pakan apa sih yang baik untuk ikan gupi itu? Untuk makanan ikan gupi yang baik bagi pertumbuhannya ialah tutuk air. Hewan ini merupakan sejenis mikroorganisme yang biasanya terdapat di genangan-genangan air. Kandungan proteinnya sangat tinggi sehingga baik untuk nutrisi dan pertumbuhan ekor ikan gupi. Pak, saya ingin bertanya ya, bagaimana sih kolam atau wadah yang baik untuk ikan gupi itu? Kamu memerlukan 4 wadah dengan fungsi yang berbeda. Yang pertama, akuarium. Yang kedua, bak. Yang ketiga, ember plastik. Yang keempat, aerator dan tanaman air. Itu saja ya Pak berarti? Oh iya. Oh iya, berarti untuk pemeliharaan ikan gupi itu nggak memerlukan banyak-banyak bahan ya Pak ya? Nggak usah, cuma itu aja cukup. Baik, terima kasih. Saya di sini dengan pemilik usahanya langsung ya, pemilik usahanya sendiri maksudnya bernama Bapak Sultan. Ini sebagai pembudidaya ikan gupi. Nah, di sini tuh saya ingin menanyai bagaimana sih tentang pengelolaan ikan gupi. Pengelolaan ikan gupi sendiri yang pertama yaitu memilih ikan gupi yang bagus, kedua menyiapkan tempat untuk membudidayakannya, ketiga memisahkan ikan betina dan jantan, yang keempat mengawinkan ikan gupi itu sendiri jantan dan betina, kelima pembelian benih ikan gupi, keenam pembelian ikan gupi. Ya seperti itu.
Oh, ternyata tidaklah sulit ya, jadi bisa berkembang sampai seperti ini ya. Gimana sih usahanya Bapak Sultan dari awal kok bisa sampai sesukses ini? Dari awal saya itu awal tahun 2019 COVID ya. Iya. Saya itu kan waktu itu gaji mulai turun. Nah itu saya mencari modal untuk buat usaha itu. Terus saya kepikiran ingin usahanya itu ikan gupi. Terus saya minta dengan istri saya awal modal itu sebesar 600.000 Iya. Dari modal 600.000 itu dari sekarang bisa mencapai berpuluh-puluh juta ya Pak. Iya, Apalagi iya. pangsa pasarnya itu sudah sampai luar negeri ya Pak ya. Iya, sudah ekspor berapa ikan sana di Jepang, Cina sana juga. Oh iya, awalnya berarti Bapak Sultan tidak memikirkan bahwa oh bisa sukses di usaha ini. Ternyata dari coba-coba bisa sukses ini ya Pak ya. Iya. Siapa sih yang mungkin menjadi faktor pendukung Bapak untuk memulai usaha ini? Jadi faktor pendukung saya itu Keluarga mungkin? Ya, keluarga dan mendukung begitu. Kan apalagi di masa COVID itu kan untuk mencari pekerjaan juga tidaklah mudah ya Pak. Jadi bisa terpikirkan ke arah sini ya Pak. Ya, kan itu sempat turun waktu COVID tahun 2021 pertengahan. Ternyata bisa sukses ya Pak ya. Terima kasih ya Pak atas wawancaranya tadi. Terima kasih atas info-infonya juga. Ya. Jadi kesimpulan yang bisa diambil adalah kemarin setelah melakukan pewawancaraan kepada karyawan-karyawan Bapak Sultan, jadi bisa disimpulkan ya bahwa ikan gupi itu sangat menguntungkan untuk dijadikan usaha perekonomian. Jadinya modalnya pun sedikit dan juga tidak terlalu banyak, jadi orang pemula pun bisa memulai usaha budidaya ikan gupi. Dan juga ikan ini pembudidayaannya tidak terlalu susah, jadi bisa melakukan pembudidayaannya walaupun seorang pemula. Ikan ini pun memiliki pasaran yang cukup luas, yaitu di dalam negeri maupun di luar negeri. Jenis-jenis ikan gupi pun ada banyak sekali, jadinya para konsumen tidak akan bosan dengan corak-corak ikan gupi yang ada. Terima kasih.